Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septriani. Saya adalah mahasiswa PPG dari Angkatan 1 Gelombang 2 LPTK UNSU. Pada hari ini, tanggal 13 Juni 2023, tepatnya hari Selasa, saya akan melakukan pengambilan video pengunjung kinerja UKIN PPG 2023. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan lagi. Ada unsur fisik dan unsur batin ya. Bagus sekali, ternyata masih ingat. Nah, ada nggak yang masih ingat apa saja yang termasuk pada unsur fisik puisi? Oke, apa saja nak? Yang pertama diksi, yang kedua imaji, yang ketiga kata. Oke. Masih ada nggak yang lain? Oke, masih ada. Apa lagi nak? Bahasa, lima, atau irama, enam, program. Oke, ada 5 dan irama.
tipografi. Oke, terima kasih. Nah, lanjut. Selain tadi ada unsur fisik, ada juga unsur batin. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat nggak unsur batin apa saja? Oke. Unsur batin yang satu ada tema, dua ada nada, tiga ada rasa, empat amanat. Oke, ada 4 ya. Ada rasa, ada tema, Ada amanat, kemudian ada nada. Baiklah, ternyata kalian masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu. Nah, pada hari ini kita masih pada materi yang sama, tetapi kita tidak lagi mencari penjelasan tentang unsur fisik dan unsur batin karena itu sudah kita bahas di minggu lalu. Jadi apa yang mau kita lakukan di hari ini? Kita lihat di video berikut. Di sini akan disampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yuk saksikan bersama-sama. Selamat pagi. Pada hari ini kita masih akan membahas materi tentang puisi. Adapun kompetensinya pada pembelajaran kita di hari ini yaitu ada pada 3.17 menganalisis unsur puisi. Pada keterampilan kita masuk pada kompetensi dasar 4.17 yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur awalnya yaitu tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perubahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengenal unsur diksi, fisik, diksi, imaji, topik, gaya bahasa, tema, tipografi dan unsur batin diksi, tema, dan rasa, teknik, nada, dan amanat dalam puisi tepat. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik akan mampu tidak menganalisis menelaah unsur imaji, topik, gaya bahasa, tema, tipografi, unsur batin yaitu tema, makna, rasa, nada, amanat, unsur tepat. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu merancang teks puisi dengan memperhatikan unsur pembangunan yaitu tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perubahan yang tepat. Dan yang keempat, tujuan dari pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menyusun satu teks puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya yaitu tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perubahan dengan tepat. Tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Barusan kalian sudah menyaksikan melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ada yang mau dibaca puisi nggak? Ada yang mau menulis puisi nggak? Rega? Hobi baca puisi atau menulis puisi? Menulis puisi, oke, bagus Rega. Nah, pernah dengar nama Hairil Anwar? Pernah ya? Hairil Anwar itu siapa? Hairil Anwar itu adalah salah satu penulis puisi yang sampai hari ini nama beliau itu masih sangat dikenal sebagai salah satu sastrawan Indonesia. Nah, jadi bukan tidak mungkin ketika kalian memiliki hobi untuk menulis puisi, ya,
beliau. Artinya apa? Walaupun Khairil Anwar sudah tidak ada, tetapi karya-karyanya itu masih tetap abadi dan hidup sampai saat ini. Baiklah, saya mau bagi kalian dulu ke dalam 6 kelompok. Jadi saya akan bagi ini dalam sistem hitung ya, seperti biasa ya. Kita hitung 1 sampai 6 dari depan ya. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, jadi ingat semua nomornya ya. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5, 6 dengan 6. Silakan bergabung. Yuk, bentuk kelompoknya. Oke, silakan. Boleh ya itu buat ya. Di sini 1, di belakang situ 2. Kalau enggak 1 kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakang, kelompok 5 di sini, kelompok 6 di sana. Meganya digabung saja. Boleh? Ya. Oke. Depan. Lima ya. Lalu ke belakang saja. Ada belakang saja. Ya. Oke, sebelum mulai ya. Kayaknya lemas semua. Masih ingat tepuk semangat kita? Masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Sekali lagi. Oke, terima kasih. Ternyata masih semangat juga ya. Baik, perwakilan dari tiap kelompok 1 orang, ayo ambil kertas yang ada di tangan saya. Oke. Boleh. Silakan ambil satu ya. Nah, masing-masing sudah dapat kertas. Simpan dulu. Nah, kita mau lihat dulu dari tayangan video ini apa sih yang mau kita lakukan, yang mau kalian lakukan. Oke. Ya, semua perhatiin ya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi masih dalam materi yang sama, yaitu puisi. Apa yang akan kita lakukan pada materi kita pada hari ini yaitu menelaah dan menganalisis struktur puisi. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari dan sudah memahami apa-apa saja yang menjadi unsur fisik dan unsur batin puisi. Sedikit mengulang di sini, unsur fisik yang terdiri dari diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, dan tipografi. Kemudian unsur batin yang terdiri dari tema, rasa, nada, dan amanah. Berikut, mari kita saksikan bersama-sama pembacaan puisi yang berjudul Aku, yang merupakan karya dari Khairil Anwar sebagai bentuk. Selamat.
pembacaan puisi aku, silakan kalian telah bersama anggota kelompok masing-masing unsur-unsur pembangun yang terdapat di dalam puisi yang berjudul aku, meliputi unsur fisik dan unsur motif yang terdapat dari puisi tersebut. Selamat mendengarkan. Selamat. Sudah ya, tadi kita sudah lihat pembacaan puisi yang berjudul Aku. Nah, tadi waktu pembagian kelompok, kalian sudah dapat kertas ya? Oke, Ibu mau tanya nih, kelompok 6 dapat apa tadi nak? Unsur fisik. Kelompok 5? Unsur batin. Kelompok 4? Unsur fisik. Kelompok 3? Unsur fisik. Kelompok 2? Unsur batin. Kelompok 1? Oke. Nah, ini Ibu bagikan LKPD. Jadi dengan judul yang sudah kalian dapat tadi, masing-masing dari kelompok kerjakan sesuai dengan judulnya. Artinya apa? Untuk kelompok 1 kalian dapat tadi unsur batin. Maka yang kalian kerjakan adalah unsur batin saja. Oke, ini Ibu bagikan LKPD ya. Jadi sudah dapat LKPD-nya masing-masing? Sudah dapat LKPD-nya masing-masing? Oke. Di LKPD itu ada kolom-kolom ya. Nah, ada instruksi di atas apa yang harus kalian kerjakan. Jadi dia ada kolom unsur fisik dan ada kolom unsur batin. Jadi kalian kerjakan, kalau yang dapat dia tadi temanya unsur fisiknya saja diisi. Yang dapat unsur batinnya saja diisi. Ada pertanyaan? Sudah paham untuk apa yang dikerjakan? Oke, silakan. Apa nak? Unsur fisik. Oh iya. Sudah. Bu, ya nak? Oke. Sudah dapat semua? Salah ya. Sudah dapat ya? Nah, jadi seperti yang diinstruksikan tadi, kerjakanlah masing-masing dari apa yang kalian dapat di kertas tadi ya. Oke, ini untuk pengerjaan ini saya kasih waktu sekitar 20 menit saja. Saya 20 menit ya. Oke, silakan selamat mengerjakan. Iya. Gimana kalau unsur batin? Silakan. Dilihat dari fungsinya ya. Silakan.
menilai keaktifan kalian untuk berdiskusi dengan anggota kelompok kalian. Jangan lupa tulis nama kelompok ya. Nah, tulis nama kelompok. Sudah? Mana? Iya. Iya, iya. Ditulis, jadi unsur fisiknya, mana fisiknya tadi? Nah, apa unsur fisiknya? Apa saja yang kalian temukan berhubungan seperti ini? Tulis ya. Ditulis. Boleh. Salin ya, di sini ya. Ya nak. Oh ini ya, ini ya. Ya. Apa maksudnya? Kalian bahas tentang unsur batin ya. Jadi mana dia unsur batin? Kalau kosongnya, oh, ya. Ya, kalian kan cuma dapat bagian unsur batin. Ya, ada gua mau jelaskan boleh kalian lebih enak lagi boleh ya. Dengan anggota kelompok ya, karena sambil kalian mengerjakan di sini saya akan memberikan penilaian keaktifan kalian dalam berdiskusi.
bisa di apa? Saya sini ya. Yang dari sini ada papan. Ada kesulitan? Boleh. Kalau memang ada yang jelaskan lebih rinci lagi, boleh. Ya. Kalimat yang kalian buat sendiri bisa. Sampai di mana? Ada kesulitan? Dek. Sudah siap? Disiapkan, saya kasih waktu berapa menit? 20 menit ya.
Kelompok 1 udah sampai mana? Sudah ya, sudah sampai pada poin 4 ya. Oke, masih pada mencari unsur. Kelompok 2 udah sampai mana analisisnya? Udah sampai unsur apa di situ? Mana ya? Oke. Silakan lanjut. Kelompok 4 udah sampai mana? Beta poin 5 irama ya. Kelompok 3 udah selesai. Kelompok 3 coba dicek lagi ya. Sudah selesai? Kelompok 5 sudah selesai? Oke, kelompok 4. Nah, sudah selesai? Oke, kita tunggu ya. Ada teman-teman yang masih belum selesai ya. Sudah selesai ya untuk menganalisis unsur fisik dan sebagainya. Nah, baik masing-masing dari kelompok mana kelompok yang menganalisis unsur fisik? Ya, masing-masing satu orang perwakilan depan. Ambil kertas. Ya. Unsur batin. Yuk, silakan ke depan. Ambil satu kertas tangan saya. Sudah? Jadi sudah dapat nomor ya? Kertas yang diambil tadi ada apa? Ada nomor. Diapain nomornya? Mau kita gabungkan menjadi satu. Jadi kelompok mana yang dapat nomor 1? Oke. 1 dengan 1 bergabung menjadi 1. Oke, silakan. Kalian aja. Tunggu ya, kita atur dulu ya. Nah, kelompok 2 yang dapat nomor 2 mana? Oke, gabung jadi satu kelompok. Yang dapat nomor 1 mana? 1 yang dapat nomor 3 salah saya. Oke, gabung menjadi satu kelompok. Silakan. Boleh dibuat di sini jadi kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3 ya.
masing-masing dari kalian tadi kan sudah mengerjakan ya unsur fisik, dan kelompok yang lainnya mengerjakan unsur batin. Jadi sudah ada hasilnya? Sudah ada hasilnya? Oke, mana kelompok 1? Oke, kelompok 2? Oke, kelompok 3. Nah, kalian bergabung dalam kelompok yang baru. Jadi kelompok inilah nanti yang akan mempresentasekan hasil dari diskusi. Jadi untuk sekarang apa yang kalian lakukan? Kalian coba saling mendiskusikan hasil dari unsur fisik dan unsur batin yang kalian kerjakan tadi dengan kelompok yang baru. Paham maksud saya? Paham ya? Tadi kan ada kelompok yang bahas unsur fisik, ada yang bahas unsur batin. Yuk kalian berdiskusi. Saya kasih waktu diskusi itu sekitar 10 menit saja untuk kemudian kalian mempresentasekan tiap kelompok ke depan kelas. Saya? Oke, silakan. Nah, kalau berdiskusi itu berarti kita saling menjelaskan. Oke, silakan. Boleh bagi nanti kalian siapa yang mau baca usulnya, siapa yang mau baca usulnya, siapa yang mau baca usulnya, ya, silakan tunjukkan dari sekarang. Ya, jadi kalian belajar boleh berbagi saja siapa yang ya boleh ya berbagi saja ya. Nah, misalnya siapa yang baca, bukan ada banyak ya, jadi kan biar semua dapat bagian ya. Ya dalam persentase, coba dalam persentase nanti kan semua ada penilaian, dapat penilaian secara kelompok dan secara masing-masing. Jadi usahakan setiap kelompok itu memiliki peran dalam persentase. Jadi itu kan bisa unsur fisik ada banyak ya. Nah, berarti ada 4 lagi, boleh 2, 1. Silakan.
Kelompok 2 sudah? Oke ya, kelompok 1 sudah? Oke, kalau sudah, apa nak? Apa? Enggak, kita baca ya. Kelompok 1 baru ya. Salah kelompok kalian ya. Oke, baiklah. Sudah selesai ya? Oke. Bisa kita terus semangat dulu, tetapi ya kan? Kita semangat lagi. Oke. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Sekali lagi. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Semangat ya. Tetap semangat lah walau sudah jam siang ya. Baiklah, kita akan persentase untuk masing-masing kelompok hari ini. Dimana ini kita mulai dulu dari kelompok mana yang mau tampil terlebih dahulu? Kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1. Nah, untuk kelompok yang lain, ayo kita mendengarkan. Kita akan gantian persentase. Kemudian nanti kalau ada yang kurang boleh dikomentari. Oke, silakan. Ya, suaranya pada kedengar teman-temannya. Berdiri saja di sini aja, di sini saja. Ya, harus pakai perkenalan. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Ya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya Eki Zesera Bukiti sebagai moderator. Kemudian ada Saya Sandy Triana sebagai pembicara 1. Saya Asmarani sebagai pembicara 2. Saya Maudie sebagai pembicara 3. Saya Jauh sebagai pembicara 4. Saya jadi diskusi antar sebagai pembicara 5. baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai tentang struktur puisi. Baik, pada bicara pertama. Pertama yaitu adalah unsur fiksi puisi. Yang pertama diksi. Penjelasannya adalah Khairul Aqwal menggunakan pilihan kata lugas, tegas, dan padat. Pilihan diksi yang menunjukkan ketegasan menyerang sesuatu yang penuh emosi sekaligus ketegaran. Kedua, imaji. Salah satu citraan yang merangsang panca indera dalam puisi aku adalah kata peluru menembus kulit. Kalimat tersebut merepresentasikan imaji mengenai rasa sakit, perih, luka pada keseluruhan puisi. Meski rasa sakit terus dirasakan, sosok aku dalam puisi ini tetap tegar dan bertahan. Saya melanjutkan yang ketiga, kata konsen. Kata yang berhubungan dengan imaji atau percintaan antara lain. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kalimat itu terdapat pada bait terakhir. Citra ketegaran dalam puisi terwakili seluruhnya melalui kalimat tersebut. Keempat, gaya bahasa. Puisi ini mengandung majas personifikasi. Personifikasi adalah penggambaran benda mati yang dikiaskan seoleh hidup. Contohnya kata peluru menembus. Saya melanjutkannya. Kelima, rima irama. Rima dalam puisi aku yaitu bebas. Hal ini terlihat dari akhiran kata pada larik pertama hingga ke-13. Pada larik pertama sampai larik keempat berakhiran u. Untuk larik kelima dan ke-6 berakhiran eng. Larik 7 dan 8 berakhiran u dan eng. Selanjutnya larik ke-9 hingga ke-13 berakhiran i. Ke-6, tipografi. Puisi aku terdiri atas 7 bait. Bait pada puisi ini singkat dan padat. Pada bait kedua, 6 dan 7 hanya berisi satu baris dengan satu kalimat. Ada baris yang hanya berisi satu kata, sementara
baris paling panjang berisi 6 kata. Dan saya akan membacakan unsur bagi puisi. Yang pertama, tema penjelasannya menggambarkan kegigihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan semangat hidup seorang yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain, walaupun banyak rintangan yang dia hadapi. Dari judulnya sudah terlihat bahwa puisi ini menceritakan kisah aku yang mencari tujuan hidup. Yang kedua, nada penjelasannya. Dalam puisi aku, penulis menggambarkan nada-nada yang berwibawa, tegas, lugas, dan jelas dalam menyampaikan puisi ini. Karena banyak bait-bait puisi tersebut mengandung kata-kata perjuangan dan menggunakan nada dan menggunakan nada yang syahdu di bait yang terkesan sedikit-sedikit. Ketiga, rasa. Penjelasannya, pada puisi aku karya Chairil Anwar merupakan ekspresi jiwa penyair yang menginginkan kebebasan dari semua ikatan. Di sana penyair tidak mau meniru untuk menyatakan pernyataan alam, tetapi menggunakan sikap jiwanya yang ingin berkreasi. Kita sampai waktu ia tidak mau terikat oleh siapapun, apapun yang terjadi ia ingin bebas sebebas-bebasnya. Bahkan jika ia terluka akan dibawanya lari hingga kehidupannya itu hilang. Ia mau menikah dengan lukanya itu, dia akan lebih jalan, lebih dinamis dan lebih bergairah hidup. Sebab itu ia ingin hidup 1000 tahun lagi. Keempat, amanat. Penjelasannya, manusia harus tegar, kokoh, pantang menyerah, terus berjuang meskipun rintangan menghadap. Manusia harus berani mengakui keburukan dirinya, tidak hanya menonjolkan kelebihannya saja. Manusia harus memiliki semangat untuk dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya itu dapat hidup selama-lamanya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman semua. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Iya, kami juga membukakan untuk teman-teman yang ingin berkomentar, kami persilakan. Oke, ada yang ingin mengomentari? Oke, boleh Elsa, silakan Elsa, berdiri Elsa. Tadi buat yang baca di bagian gaya bahasa, itu kalian hanya menggunakan satu gaya bahasa. Dan sebenarnya tidak boleh itu, karena di dalam puisi tersebut ada banyak gaya bahasa. Seharusnya kalian itu bisa dapat lebih banyak gaya bahasa dari Boleh, apa gaya bahasa yang mereka tadi? Gaya bahasa apa? Oke, sudah personifikasi ya. Harusnya ada tambah lagi nggak di situ? Oke, ada gaya bahasa hiperbola. Oke, terima kasih. Silakan dibaca. Terima kasih untuk Ocha yang memberikan komentar dan menjelaskan ya dari masukan ini. Baik, terima kasih atas Kasih tepuk tangan untuk duduk. Lanjut. Kelompok mana dulu? Kelompok. Oke, silakan. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang unsur sisi puisi dan unsur batin puisi. Di sini saya sebagai
dan dikiaskan seolah hidup antara penggunaan nada bergala atau tiara yang menunjukkan pada nada sadar. Lima atau irama. Lima dalam visi aku yaitu bebas. Hal ini terlihat dari akhiran kata pada lari pertama hingga ke-13. Pada lari pertama sampai lari keempat berakhiran u. Untuk lari kelima dan 6 berakhiran o. Lari 7 dan 8 berakhiran u dan o. Selanjutnya lari ke-9 hingga ke-13 berakhiran i. 6. Psikografi. Puisi aku terdiri atas tujuh bait. Bait pada puisi ini singkat dan padat. Pada bait kedua, ke-6 dan ke-7 hanya berisi satu bait dengan satu kalimat. Ada baris yang hanya berisi satu kata, sementara bait paling panjang berisi 6 kata. Unsur badi puisi. 1. Tema menggambarkan kegigihan penulis dalam perjuangan. 2. Nada. Dalam puisi aku, penulis menggambarkan nada-nada yang berwibawa, tegas, lugas, dan jelas dalam penyampaian puisi ini. Karena banyak bait-bait puisi tersebut mengandungkan kata perjuangan dan menggunakan nada dan menggunakan nada-nada yang syahdu di bait yang terkesan sedikit. Tiga rasa. Pada puisi aku, sebagai merupakan Dari semua ikatan yang dimiliki serta menyeret keuangan itu atau mengatakan kenyataan alam seperti merupakan sikap jiwanya yang secara sampai waktuku. Ia tidak mau terikat oleh siapapun, apapun. Ia ingin bebas sebebas-bebasnya. Bahkan jika ia dikalahkan di bawah, lari dengan kehidupannya itu hilang. Jika memendam dengan luka itu, dia akan lebih galak, lebih dinamis dan lebih bergaya hidup seperti yang hidup. Dia ingin hidup seimbang. Amanat manusia harus berkelompok, pantang menyerah, terus berjuang meskipun namanya menghalang. Manusia harus berani mengakui keburukan dirinya, tidak hanya menonjolkan keinginannya saja. Manusia harus memiliki semangat untuk maju dalam karya agar dirinya semangatnya dapat. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kelompok lain yang ingin berkomentar, silakan. Oke, ada yang berkomentar? Oke, silakan. Makin. Oke, menurut saya pada hari ini Terima kasih dulu. terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berkomentar. Dan yang ini saya komentar pada hari ini yaitu penjelasan dari tema tentang unsur badi puisi itu tidak hanya menggambarkan kegigihan, tetapi adanya semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan semangat seseorang yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain. Walaupun banyak rintangan yang dihadapi, dari judulnya sudah terlihat bahwa puisi ini menceritakan kisah aku yang mencari tujuan hidup. Terima kasih. Tadi dari kelompok mereka presentasikan bahwa di situ pada bagian mana tadi? Oh, tema ya. Pada bagian tema itu mereka hanya membuat apa? Hanya menggambarkan kegigihan penulis ya. Nah, ternyata ditambahin tadi ada apa, Nat? Semangat ya, adanya semangat berjuang. Silakan komentar Pak. Oke, terima kasih atas komentarnya dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Abdul. Oke, yang terakhir silakan. Kami dari kelompok 2 dipresentasikan hasil dari presentasi kami. Kenalkan Hasil saya dari kerja kelompok. hasil dari kerja kelompok kami. Kenalkan saya sebagai moderator nama Siti Ramadana. Saya bicara satu, saya boleh
atau irama. 5 dalam puisi aku, yaitu bebas. Hal ini terlihat dari akhiran pada lari pertama hingga 13, pada lari pertama sampai lari keempat berakhiran U. Untuk lari kelima dan 6 berakhiran dan 7 dan lari 7 dan 8 berakhiran U dan selanjutnya lari ke-9 hingga ke-13 berakhiran I. 6 tipografi. Puisi aku terdiri atas 7 bait pada puisi hingga dan pada bait kedua 6 dan hanya berisi 1 baris dengan 1 kalimat. Ada baris yang hanya berisi 1 kata, sementara baris paling panjang berisi 6 kata. Unsur batin puisi yang pertama mengabarkan pilihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu kebajakan dan semangat seseorang yang ingin selalu memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain, walaupun banyak rintangan yang dihadapi. Dari buku terlihat bahwa buku ini menegakkan tentang aku yang mencari tujuan hidup. 2 nada dalam puisi aku penulis menggambarkan nada yang berwibawa, tegas dan jelas dalam menyampaikan puisi ini, karena banyak baik-baik puisi mengandung kata-kata perjuangan dan menggunakan nada yang saling baik yang terkaitan perjuangan. 3 rasa. Pada puisi aku, karya Chairil Anwar merupakan ekspresi jiwa penyair yang menginginkan kebebasan. Dari semua ikatan di sana, penyair tidak mau meniru atau menyatakan kenyataan alam, tetapi mengungkapkan sikap jiwanya yang ingin berkreasi. Jika sampai waktuku, ia tidak mau terikat oleh siapapun. Apapun yang terjadi, ia ingin bebas dan sebebas-bebasnya. Bahkan jika ia terluka, akan dibawa dengan lari hingga pedih lukanya lebih hilang. Ia memendam dengan lukanya itu, dia akan lebih dalam, lebih dinamis, dan lebih berdaya hidup. Sebab itu ia ingin hidup 1000 tahun lagi. 4 amanat. Manusia tegas, kokoh, pantang menyerah, terus berjuang meskipun rintangan menghadap. Manusia harus berani mengakui keburukan dirinya, tidak hanya menonjolkan kelebihannya saja. Manusia harus memiliki semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya itu dapat hidup selamanya. Sekian dari presentasi kami mengenai kata-kata yang kurang jelas, kami mohon maaf. Kami persilakan dari kelompok lain yang ingin memberikan. Ya, ada yang ingin memberi tanggapan dari Oke, silakan. Terima kasih atas kelompok 2 sudah membuka sesi tanya jawab. Dari presentasi kalian sudah bagus sekali. Unsur batin dan unsur fisiknya sudah jelas. Terima kasih. Tanggapan dari kelompok sekian dari kami dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Oke, kita sudah presentasi hari ini ya. Baiklah, kita sudah belajar hari ini tentang bagaimana menganalisis dan menelaah unsur dari pembangun puisi. Jadi kesimpulan kita pada hari ini untuk menelaah, untuk membuat sebuah puisi yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur pembangun puisi agar puisi itu menjadi sebuah puisi yang memiliki satu kesatuan yang utuh. Kemudian puisi itu menjadi satu puisi yang sangat menarik, dan hari ini kalian sudah belajar bagaimana menganalisis sebuah karya puisi yang berjudul Aku yang merupakan karya dari Chairil Anwar. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Oke, nah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah kalian diskusikan, yang sudah kalian kerjakan, dan yang sudah kalian presentasikan hari ini, apakah masih ada lagi pertanyaan atau hal-hal yang tidak jelas dari materi menelaah atau menganalisis puisi pada hari ini? Ada? Oke, sudah jelas? Oke, sudah bisa paham ya? Tentang apa unsur-unsur, bagaimana peletakan, bagaimana penulisan
buat nama. Oke, silakan kerjakan masing-masing ya nak. Buat namanya ya. Kerjakan dengan benar. Buat namanya ya. Oke, silakan kerjakan. Silakan masing-masing ya, kerjakan ya.
mengadakan evaluasi, sudah persentase hari ini. Nah, saya mau tanya, gimana perasaan kalian belajar hari ini? Apakah kalian menyenangkan pembelajaran kita hari ini? Boleh nggak satu orang ibu mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, Selin, silakan Selin. Kesimpulannya adalah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan membuat saya paham bagaimana penerapan usul-usul pembelajaran fisik yang dibuat oleh penulis fisik karya Khairul Anwar. Dan dari pembelajaran hari ini saya juga memahami untuk membangun visi harus memperhatikan usul pembangun visi tersebut baik unsur fisik maupun unsur badan. Terima kasih Selin. Ya, kasih tepuk tangan. Dan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugasnya di rumah ada tugas tadi sudah diterangkan di LKPD, yaitu kalian buat satu buah puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya dengan tema yang kalian buat sendiri. Nah, paham ya? Jadi menciptakan atau membuat sebuah puisi dengan tema yang kalian tentukan sendiri. Nah, untuk itu tugasnya saya kasih waktu 1 minggu untuk pengerjaannya. Nah, next minggu depannya lagi kita masih belajar tentang karya, tidak lagi tentang fiksi, yaitu tentang karya non fiksi. Jadi kalian coba nanti di rumah dibaca-baca kembali ya tentang materi kita di minggu yang akan. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, nah kita sudah belajar hari ini. Dari awal tadi kita mulai dengan doa, maka hari ini kita akhiri juga dengan doa. Oke, silakan ketua kelas, yuk pimpin doa kita. Berdiri. Kita kembali ke masing-masing, mari kita berdoa bersama. Kita masing berdoa kelas. Berdoa besar. Beri salam pada ibu guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Silakan duduk. Kita